Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah senangnya pemirsa rasanya hari ini aku Vera Lamartia bisa jumpa lagi dengan pemirsa di program yang selalu setia menemani pemirsa menunggu waktu berbuka puasanya, diisi dengan ceramah-ceramah inspiratif tentunya dalam program Anten-Anten Nunggu Buko. Dan pemirsa, cak mana kabarnya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tidak terasa pemirsa, tidak sampai seminggu lagi Ramadan selesai. Semoga pemirsa selalu diberi kesehatan dan selalu diberi semangat untuk semakin istiqomah di jalan takwa, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, cak biasa tentunya Anten-Anten Nunggu Buko akan merewangi pemirsa selama 60 menit ke depan untuk menyajikan ceramah-ceramah inspiratif dari ustadz yang sudah tidak asing lagi di seputaran kota Palembang ini. Nah, kalau hari ini tidak cuma di kota Palembang, tapi juga tidak asing lagi di seputaran Sumatera Selatan, pemirsa. Tentunya kita hari ini sudah kedatangan Bapak Dr. Andes Haji Mukhlisuddin, SHMA, dan tentunya dengan tema kita ialah Ramadan Membawa Berkah. Tapi sebelum itu pemirsa, kami ingatkan untuk pemirsa jangan lupa untuk saksikan sampai akhir, karena nanti di akhir segmen akan ada kuis berhadiah dari Beras Raja. Dan di awal segmen ini kami ucapkan terima kasih banyak untuk sponsor kami. Yang pertama ialah Beras PT Blitang Panen Raya dan Beras Raja. Yang kedua Toko Karpet 129, dan tentunya yang terhormat Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa, tentunya kita akan membahas tema kita hari ini, Ramadan Membawa Berkah, dengan Ustadz Dr. Andes Haji Mukhlisuddin, SHMA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini panggilannya Bapak Ustadz Mukhlis. Boleh. Boleh, Pak Ustadz Mukhlis ya. Saya dengan panggil Lis baik malam bagi. Ya. Baik, Pak Ustadz Mukhlis silakan untuk memberikan ceramah pengantarnya terlebih dahulu Pak Ustadz terkait tema kita hari ini. Silakan Pak Ustadz diatur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ayat sadaqallahul azim. Pemirsa PAL TV di mana saja suara PAL TV dapat ditangkap pada sore hari ini. Alhamdulillah, satu keberkahan. Kembali kita dalam acara Anten-Anten Menunggu Buko. Ini suatu kesyukuran yang tentunya tidak ada pada TV-TV yang lain. Yang ada di TV, di PAL TV. Mudah-mudahan ini satu keberkahan. Barakallah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad itu adalah tauladan bagi kita dalam seluruh aktivitas apapun yang kita lakukan. Muhammadlah contoh dan tauladan kita. Pemirsa di mana saja suara kami dapat ditangkap pada sore hari ini. Ramadan ini akan segera berlalu. Sebentar lagi dia akan meninggalkan kita. Bukan kita yang meninggalkan dia, tapi Ramadan akan segera berangkat. Apakah masih bisa ketemu tahun depan? Wallahu alam. Makanya Ramadan harus ada pesan dan Ramadan harus berkesan. Nah, itu makanya dibawa pada sore hari ini Ananda ya. Judul kita adalah Ramadan membawa berkah. Kenapa Ramadan membawa berkah? Betapa tidak seluruh rangkaian amalia itu berkah. Wah, makan dan minum juga berkah. Coba lihat waktu mau berbuka itu kan, kapan kita jenguk, aduh galo di meja tuh. Wah, apakah yang manis, yang asin, yang asam, yang pahit, aduh galo. Aduh galo. Oh, dekat yang tidak. Iya. Itu berkah tuh. Di luar bulan Ramadan tidak ada. Nah, ini hal yang memang harus kita syukuri. Bagaimana bersyukur itu? Ya dengan melaksanakan perintah Allah. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkannya apa saja. Wa ma umiru illa liya'budullah. Apa saja yang diperintahkan kita lakukan. Yang tidak perintahkan jangan dikerjakan. Nah, itu. Berikut juga yang dilarang jangan didekati, jangan dihampiri, apalagi mau dikerjakan. Nah, ini suatu keberkahan. Duduk termenung kita
mengharapkan keridhaan Allah dengan berdiam diri, itu sudah tasbih. Sumtuhu tasbih, diam baiklah sama dengan bertasbih. Iya, iya. Naumuhu ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Tapi jangan tidur terus. Iya. Molor sama puasa ulang. Seharian, Pak. Seharian. Nggak boleh itu. Iya, iya. Ya, menghilangkan puasanya, batal pahala puasanya, dan sebagainya. Itu keberkahan. Termasuk COVID ini juga ada nilai-nilai keberkahnya. Seperti apa itu, Pak? Ya, salah satu contohnya kita bisa hafal Al-Quran, kan? Bisa khatam Al-Quran berkali-kali. Bisa mawas diri, introspeksi diri. Siapa sih yang mendatangkan COVID ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu memberikan ujian-ujian pada hambanya, termasuk COVID. Kalau kita sadar, kalau kita yakin bahwa ini dari Allah, insya Allah akan segera berlalu. Tidak ada ceritanya tidak akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Apapun yang ada di dunia ini, kullu syai'in halikun illa wajhah. Wah, semuanya akan berlalu. Badai akan segera berlalu. Barakallah. Masya Allah. Demikian ananda ya, itu yang penting Bapak sampaikan pada kesempatan ini sebagai mukaddimah. Nanti apa saja yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini. Ada nilai-nilai tarbiyah tentunya dalamnya. Mulai dari awal Ramadan kita bisa khatam Al-Quran. Rugi kalau tidak khatam Al-Quran ya. Dalam bulan Ramadan kita berimpak, bersedekah, kan? Berzakat, zakat fitrah, membersihkan diri. Di bulan Ramadan kita sholat tarawih berjamaah ya. Di bulan Ramadan kita melaksanakan amalia-amalia Ramadan seperti ceramah-ceramah seperti ini, mendengarkannya, berikan takjil. Wah, macam-macam itu semuanya ada rangkaian amalia Ramadan. Mudah-mudahan tahun depan masih bisa ketemu. Barakallah. Terima kasih, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz dan juga pemirsa, kita masih akan membahas tema kita tentang hari ini Ramadan bawa berkah. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Anten-Anten Nunggu Buko. Baik, pemirsa makasih masih nyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko. Kita masih akan lanjut lagi bicara dengan Ustadz Muklis ini terkait tema kita hari ini ialah Ramadan membawa berkah. Pemirsa, bagi yang ingin berdialog interaktif dengan Ustadz Muklis bisa hubungi di 0711 38 0022. Boleh bertanya seputar apapun, tidak harus tema yang kita bahas hari ini. Nah, Ustadz Muklis, kita lanjut lagi nih pembahasan ataupun pembicaraan yang tadi. Ustadz Muklis, tentunya Ramadan ini sebentar lagi akan menuju hari kemenangan. Nah, sebentar lagi akan selesai. Banyak yang bersedih, banyak juga yang bahagia, Pak Ustadz. Nah, ini bagi yang bersedih mungkin amalan seperti apa ini Ustadz untuk mengejar berkah di bulan Ramadan ini dengan waktu yang sedikit ini? Ya, ada beberapa amalan yang memang harus selalu kita amalkan. Ya, bukan saja di bulan suci Ramadan, setiap waktu, tapi ya? setiap waktu. Seperti tasbih, ya. Kemudian zikir, itu bagian dari zikir, tasbih, tahlil, tahmid. Dengan khusyuk. Kemudian salawat. Salawat itu kita dianjurkan paling tidak ya setiap sudah sholat itu 100 kali. 100 kali. Itu untuk jiwa ini menjadi tenang. Muhammad yang terpuji. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita bersalawat itu artinya memuji. Kita akan menjadi orang yang betul-betul disayang Rasulullah. Kita ini menjadi orang yang penyejuk gitu kan. Karena bersalawat pada Rasulullah. Jadi salawat itu minimal 100 kali setiap sudah sholat kan. Jangan males-males. Iya, kan terbiasa itu kan. Iya. Jadi kalau ada perasaan gundah gulana, rasa waham, syak, zon dan semuanya itu akan hilang dengan kita berselawat. Itu kebiasaan-kebiasaan amalan. Jadi ini kan ada 2 hari lagi puasa, insya Allah kan dalam hitungan seperti itu. Tapi penetapannya tentu nanti kan setelah ru'yat. Boleh kita lakukan seperti itu. Ustadz, kita tahan dulu, ini ada telepon masuk. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Ya? Iya, di mana Ibu? Di PDAM. Baik, silakan Ibu untuk tanya dengan Pak Ustadz Muklis.
Boleh diulang Ibu dan suaranya agak dikenceng dikit. Tidak, mak mana ya? Dah, jadi aku dah ada. Penelpon Ibu Biadina. Iya, silakan Ibu untuk bertanya. Oh, Putus. kamu ada buat petai ya? Dari mana? Siapa ada Ibu? Salah. Baik, pecahnya Ibu ini nak kuis bukan nak bertanya Pak Ustaz. Oh iya. Baik, baik bagi penelpon yang bertanya boleh hubungi di 0711 380022. Kita masih buka untuk pertanyaan nih, belum untuk kuis. Dan Pak Ustaz Muklis, kita balik lagi mungkin ke pembahasan kita yang tadi. Ya. Ini Pak Ustaz Muklis cukup banyak ketakutan orang-orang beribadah di masjid karena mungkin COVID ini. Kalau Ya. dari Pak Ustaz tanggapannya siapa Pak Ustaz? Jadi di masjid itu adalah tempat ibadah. Itu usah ditakuti. Tidak usah takuti Pak Ustaz. Yang sekarang ini khawatirkan karena musim Covid ini udah hampir 2 tahun kita kan. Iya ini Pak Ustaz. Supaya jangan sampai menciptakan klaster-klasternya. Baik, Pak Ustaz, Cepat kita artinya tahan sedikit ini Pak apa Ustaz. namanya berkembang gitu kan. Baik. Pak Ustaz, kita tahan sedikit. Ini ada penelpon kembali. Assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan siapa dan di mana? Baik, Bapak Eko, silakan tanya dengan Pak Ustaz Muklis. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tanya Ustaz. Yo. Yo, mana ya kita ini mungkin kan Ustaz. Kita ambil apa ini Ustaz? Halo. Mampu tak? Yo, mampu lah. Kalau kita tolak Ustaz, tak salah. Lu Ustaz dikir Ustaz ini Ustaz. Baik. Nah, cukup lagi Ustaz. Ya, Coba ya, makasih. Cak mana ini Pak Ustaz? Apa tadi? Mana musim corona itu Ustaz. Masjid banyak tutup. Aku kita sholat di rumah itu. Mana itu Ustaz? Ustaz. Akhirnya di masjid aku kena corona. Masjid itu tutup kalau memang banyak kan. Jadi hukumnya ada Ustaz. Kalau di rumah Ustaz. Nah itulah Ustaz. Baik. Ya. Makasih Pak Eko sudah bertanya. Nah, mungkin pertanyaan yang kedua dulu nih Pak Ustaz, karena menyambung yang tadi. Apa isi pertama tadi apa? Kalau yang pertama tadi terkait mengenai zakat ini Kak ya? Menerima zakat. Tapi dia nih, ya mampu tidak mampu ujinya. Siapa mana nih Pak Ustaz? Pak Iko, mudah-mudahan masih mendengar ya, dan Ya. juga yang lain. Jadi syarat untuk menerima zakat itu adalah orang yang berhak. Nah, yang berhak ini siapa Nah, Pak Ustaz? namanya mustahik. Mustahil. Jadi mustahik itu yang khusus zakat fitrah ini dalam hadis Rasulullah tuhratal lis-shaim wa tu'matal lil masakin. Bagi orang tidak mampu, yaitu fuqara dan miskin. Dan juga apa namanya? Dikategorikan orang yang memang butuh pada waktu menjelang hari raya Idul Fitri ini kan. Iya, iya, Pak Ustaz. Kalau kita butuh tidak butuh, tidak boleh. Kalau kita memaksakan mengambil itu, khairun menjadi supla. Jadi Iya. tangan yang memberi itu akan lebih baik dari tangan yang yang diberi. Jadi mengambil, tangan iya, di bawah lebih baik dari tangan di di atas. tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi Iya, bagusnya seperti itu. Jadi kalau bilang boleh tidak boleh ya, artinya kita akan menentukan batas-batas itu. Kalau zakat ya, termasuk secara umum zakat itu ada namanya fakir, ada miskin, ada ghorimin, ya ada fisabilillah sampai dengan 8. Jadi itu surat Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf itu yang berhak, ada 8 mustahik ya, orang yang berhak menerimanya. Jadi masih dikasih juga ada kelas kita apa gitu kan. Nah, Apa hukumnya nih Pak Ya. Ustaz kalau kita maksa mengambil? ya, Tetap mengambil. hukum ini kalau kita itu apa namanya tidak sesuai dengan hak kita bisa berdosa. Berdosa tentunya Pak Tapi kalau sesuai dengan hak kita tidak akan berdosa. Ustaz. Memang hak kita. Ya Pak hak Ustaz, kita, mana hak kita? Kita tidak mampu. Kita mungkin fisabilillah, mungkin kita dalam kondisi musafir dan semua dan semuanya. Atau orang banyak hutang, klasifikasinya kan banyak. Jadi agama ini sebetulnya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Agama itu tidak pernah memberatkan tapi memudahkan. Kita masuk klaster yang mana? Itu Nah, itu COVID. dia. Baik. Yang kedua tadi apa? Ini ragu untuk beribadah sholat Idul Fitri sementara masih ada COVID ini Pak Ustaz. Oh, tidak ada yang ragu-ragu, tidak boleh. Yang ragu tinggalkan kata Rasulullah. Yang ragu Apa yang ragu tinggalkan? Sekarang sedang COVID, lakukan sholat. Di mana saja kita berada. Yang penting suci.
Sekarang kan musim Covid, dianjurkan oleh pemerintah supaya kita sholat di rumah. Silakan. Di rumah ibadah juga boleh dengan catatan jaga protokol kesehatan. Ada persentase dan semuanya ini. Wajib Jangan nggak? ragu-ragu. Kalau ini kan sholat ini Pak Ustadz, di rumah, wajib nggak khotbah itu Pak Ustadz untuk sholat di rumah? Sholat di rumah kan itu tidak ada. Sholat ini kan sholat sunat. Iya. Ya, tidak ada yang wajib sunat. Jadi khotbahnya nggak harus Pak Ustadz ya? Jadi khutbah itu adalah nasihat. Nasihat. Seharusnya ada isi nasihat ya. Kenapa? Ya karena kondisinya di rumah hanya berapa orang, maka dia tidak pakai khutbah juga boleh. Pakai khutbah juga bagus. Kenapa? Karena untuk menasihati. Iya. Ya kan begitu. Baik. Pak Ustadz, tentunya ini bulan Ramadan akan segera berakhir, kita akan menyambut bulan yang baru. Nah ini Pak Ustadz, bulan-bulan apa nih Pak Ustadz selain bulan Ramadan yang juga penuh keberkahan selain bulan Ramadan Pak Ustadz? Ya. Jadi klasifikasi bulan itu Ananda, Pak Ustadz. ada 3 dalam hadis Rasulullah itu. Jadi yang pertama itu ada bulannya Allah. Jadi Anna Rajabah Syahrullah. Bulan Rajab bulan itu Rajab. bulannya Allah. Kemudian wa Sya'bana syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah. Wa Ramadhana syahra ummati. Khusus bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi kita ini punya nilai khusus diberikan statement oleh Nabi Muhammad, Nabi kita, baginda Rasul, bahwa bulan Ramadan ini khusus bulan untuk umat Muhammad. Bulan-bulan yang lain itu artinya bagus, tapi tidak nilainya seperti bulan Ramadan. Keutamaannya beda. Ya, keutamaannya beda. Iya. Jadi dari 12 bulan yang ada itu, yang lebih pahala tingkatan amaliyahnya untuk umat ini adalah bulan Ramadan. Jadi rugi Kalau beramal Pak Ustadz ya? tetap, ya Iya. rugilah kita kalau tidak diisi dengan ibadah-ibadah. Tidur baik dapat pahala. Tidur baik dapat pahala. Pak Diam Ustadz. baik sama dengan tasbih. Banyak tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa huruf itu? Huruf sin, huruf ba, huruf ha kan? Iya, Alif, Ustadz. nun, alif, lam, lam, ha. Satu huruf sudah 10. 10 kebaikan Pak Ustadz ya. Kali-kala berapa tadi pakai kalkulator? Kalkulator yang dikalungi Pak Ustadz ya. Itu lah. Baik. Jadi gitu. Jadi Iya, enak niat beribadah ini. Tak kata yang sulit-sulit. Iya, Kata iya. orang di tak naruh yang sulit kan? Baik, Pak Ustadz tentunya Iya. di bulan suci Ramadan ini kita dilatih Pak Ustadz untuk Iya. menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, keluar dari bulan suci Ramadan harus tetap konsisten nih Pak Ustadz Iya. dengan latihan ini. Cak mana konsisten Betul. ini Pak Ustadz? Jadi kita kawaladat ummuhu dalam hadis Rasulullah. Apa itu artinya? Setelah menjadikan Ramadan ini ada nilai edukasi, nilai pendidikan, nilai tarbiyah. Pendidikan. Berapa kita dilatih, ditatar gitu kan? Ada apa namanya pelatihan-pelatihan dalam si Ramadan ini. Supaya kita setelah Ramadan nanti terbiasa, dapat kita melaksanakan yang lebih lagi. Iya, Pak Setelah Ustadz. bulan Ramadan. Jangan tadi Bapak sampaikan, pergi tanpa pesan, berangkat tanpa kesan. Ini kan tidak dapat iya, gitu iya, tuh iya. kan berkesan tidak pesan negatif. Nah, Malaysia ini. Katanya dapat. Jadi setelah bulan Ramadan dilatih mulut kan tidak makan, tidak minum. Telinga tidak boleh mendengarkan yang tidak benar. Kemudian hidung juga begitu, tangan dan semuanya dilatih seperti itu. Supaya apa kita ini menjadi orang yang betul-betul muttaqin kan, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Setelah Ramadan nanti kita peroleh itu. Jadi bulan Ramadan sudah dilatih, setelah Ramadan kita Memetik hasilnya, manifestasikan gitu. Barakallah. Barakallah. Baik, Ya. Pak Ustadz dan juga pemirsa, kita masih akan membahas lagi tema kita hari ini. Dan di segmen berikutnya ini akan ada momen yang tunggu-tunggu oleh pemirsa, ialah kuis dari Beras Raja. Jadi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Anten-Anten, nunggu buko. Makasih pemirsa masih menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko, dan kita akan masuk ke segmen yang sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa, yola di dalam kurma kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh
PT Belitang Panen Raya. Baik, pemirsa boleh hubungi di 0711 380022 untuk mendapatkan pertanyaan dari PAL TV. Kemudian kalau jawabannya benar akan dapat hadiah Yola beras raja 10 kg dan 1 bal bihun beras raja kemasan 220 gram. Tentunya ini hanya bagi 2 pemirsa per harinya. Nah, jadi untuk hari ini cuma 2 penelpon yang akan mendapatkan hadiah tadi, jangan sampai disia-siakan kesempatannya. Tentunya hadiah ini dipersembahkan oleh beras raja. Baik, sudah masuk telepon. Assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana? Halo, waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa dan di mana? Sama Senen Ali Bapak Ali di mana? di Mubah. Di Mubau. Wah, lumayan jauh ini. Ini Baik. lagi di Palembang udah 2 minggu. Oh, di Palembang sudah 2 minggu. Baik. Pak Ali, ini pertanyaannya Yola yang pertama, sebutkan 2 varian kemasan beras raja ukuran 5 kg yang menyediakan kupon hadiah di dalamnya. Yang A, beras raja Ultima dan Raja Platinum, atau yang B, Raja Beras. Nah, jawabannya yang mana ini, Pak? Iya. Baik, jawabannya yang A. Selamat Bapak Ali, jawabannya benar. Bapak Ali mendapatkan hadiah beras raja 10 kg dan 1 bal bihun beras raja 220 gram. Hadiah ini dipersembahkan oleh beras raja. Baik, kita langsung ke penelpon berikutnya. Ini kita tunggu satu penelpon kembali untuk mendapatkan hadiah dari beras raja. Pemirsa, hadiah ini tentunya dipersembahkan oleh beras raja, beras yang mudah didapat di pasar tradisional, di supermarket, dan di warung-warung dekat rumah pemirsa. Nah, jadi beras raja ini tersebar di mana-mana pemirsa. Dan kita masih menunggu kembali satu penelpon untuk mendapatkan hadiah dari beras raja. Tentunya setiap tahun beras raja selalu memberikan hadiah dari kuis-kuis yang diberikan untuk pemirsa. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya. Lumayan pemirsa, beras 10 kg pacak untuk menyambut Idul Fitri tentunya pemirsa ya. Dan pemirsa dan juga Pak Ustadz, kita masih menunggu ini satu penelpon kembali Pak Ustadz. Ya. Nanti pada akhirnya Pak Ustadz akan memberikan kesimpulan terkait tema kita hari ini, tapi kita akan tunggu dulu satu penelpon kembali. Iya. Pak Ustadz, tentunya di bulan suci Ramadan tadi yang akan segera kita berlalu ini Pak Ustadz, Iya. ada banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapat. Iya. Kalau bagi Pak Ustadz sendiri, hikmah di bulan suci Ramadan ini seperti apa? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu di antaranya tadi kita peningkatan amalia-amalia Ramadan. Meningkatkan amalia. Iya, Baik. amalia Ramadan. Pak Ustadz, kita boleh tahan kembali. Ini ada penelpon. Assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam, dengan Bapak Joni Aminoto, Pak. Pak siapa dan di mana tadi? Darmanioto. Joni Aminoto di Pangkalan Benteng. Pangkalan Benteng. Wah. Banjarmasin. Di Banyuasin. Baik, Bapak pertanyaannya ini, apa judul anten-anten nunggu buka sore hari ini? Yang A, puasa penuh berkah, atau yang B, Ramadan membawa berkah? Yang B, Pak, Ramadan membawa berkah. Semangat Nian Bapak ya. Selamat Bapak, jawabannya benar. Barakallah. Bapak mendapatkan beras raja 10 kg dan 1 bal bihun beras raja 220 gram. Hadiah ini dipersembahkan oleh beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk 2 penelpon yang sudah beruntung dan mendapatkan hadiah dari beras raja. Silakan untuk mengambil hadiahnya di PAL TV di hari kerja dan di jam kerja. Bawa fotokopi identitas sertakan identitas aslinya. Jadi kalau bawa KTP, fotokopi KTP-nya, KTP aslinya juga ditunjuk ke tidak diambil oleh PAL TV tentunya pemirsa ya. Pemirsa, tentunya kita sudah mencapai di ujung segmen dan sebelum itu kami ucapkan terima kasih banyak untuk sponsor yang sudah mendukung ialah beras PT Belitang Panen Raya dan beras raja. Juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk Toko Karpet 129 dan tentunya yang terhormat Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa, di penghujung segmen ini tentu kita akan mendengarkan kembali kesimpulan dan himbauan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muklis. Silakan Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah ini suatu keberkahan. Jadi barakallah, arti barakah Allah itu adalah semoga Allah memberikan keberkahan. Keberkahan. Pada akhir dari segmen ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, Ramadan ini tentunya harus punya kesan tersendiri kepada kita. Bagaimana Ramadan ini akan membawa keberkahan dengan kita dalam pelaksanaan amalia-amalia Ramadan. Tadi telah saya sampaikan beberapa amalia Ramadan yang telah kita lakukan. Seluruh kegiatan kita yang untuk ibadah pada Allah, maka setelah selesai Ramadan itu kita lanjutkan untuk melakukannya. Salat dengan khusyuk dan tawadhu tidak tertinggalkan, berimpak, bersedekah, lebih-lebih zakat fitrah, zakat ya. Kalau zakat fitrah setahun sekali, zakat mal kita supaya diperhatikan itu semua untuk
kita menjadi orang yang gelar muttaqin atau yang disebut dengan la'allakum tattaqun, orang yang betul-betul dicintai oleh Allah SWT, yaitu orang yang muttaqin. Semoga kita akan menjadi orang yang betul-betul taqarrub ilallah. Barakallah. Terima kasih, mohon maaf. Selamat nyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Pada waktunya nanti akan diumumkan oleh pemerintah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Muklis yang sudah hadir di PAL TV, memberikan pengetahuannya, juga sudah menjawab pertanyaan dari penelpon tadi. Semoga itu menjadi keberkahan untuk kita di sini, Pak Ustadz. Dan pemirsa juga mau kasih sudah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buku edisi hari ini sampai selesai. Selamat untuk menang kuis tadi. Dan akhirnya aku Firal Martian mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Allah mengampuni kesalahan itu. Pemirsa, akhirnya aku Firal Martian pamit undur diri dan kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.